Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran semuanya, kembali kita bertemu di program Semua Bisa Menjadi Hafiz Al-Quran. Dan pada pertemuan kali ini insya Allah tema yang akan dibahas adalah tentang sebuah pertanyaan yang banyak sekali disampaikan oleh orang-orang yang bersemangat untuk menghafal Quran tapi belum lancar membaca Qurannya. Jadi kalau ada pertanyaan, Ustadz bolehkah kita menghafal Al-Quran tapi belum lancar, belum belajar tajwid secara benar, membacanya belum sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Jadi intinya belum tartil membaca Quran tapi ingin menghafal Al-Quran. Maka jawabannya adalah tentu kita harus lihat dulu kondisinya. Yang pertama adalah boleh. Boleh menghafal Quran walaupun belum lancar membaca Al-Quran. Belum lancar di sini maksudnya ketika melihat mushafnya tidak bisa mengenal huruf-hurufnya secara lancar. Membacanya dengan melihat mushaf tidak lancar. Berarti boleh, contohnya adalah anak-anak kecil, balita. Coba usia 3, 4, 5 tahun mampu membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran tapi membacanya rata-rata belum bisa. Bahkan ketika misalkan bayi usia 2, 3 tahun bisa melafalkan surah Al-Fatihah misalkan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya emang membacanya belum lancar, tapi dia bisa menghafalkannya. Maka boleh menghafal Quran walaupun belum lancar, tapi dengan catatan tadi memang dalam proses belajar Al-Quran atau memang belum dikenalkan tentang bagaimana cara membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwidnya. Itu ketika anak-anak kecil, jadi clear ya, boleh. Lalu ketika yang dewasa ini, yang mukalaf, ada memang banyak yang semangat menghafal Al-Quran, atau ada banyak anak kita, santri, pelajar kita, ada tugas untuk menghafal Al-Quran, tapi belum lancar membacanya. Bagaimana caranya? Maka ada sebuah catatannya. Boleh menghafal Al-Quran dengan catatannya. Catatannya adalah bagaimana proses belajar Al-Qurannya harus menjadi prioritas di tajwid Al-Quran. Ketika proses menghafal Al-Qurannya, prioritaskan untuk juga memperbaiki tilawahnya, bacaan Al-Qurannya yang tartil, yang sesuai dengan bagaimana kaidah-kaidah tajwid. Jadi prioritasnya adalah senantiasa memperbaiki tahsin. Baik, sahabat Al-Quran semua, jadi apa itu tartil Al-Quran? Allah berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan perlahan-lahan, dengan benar, dengan sesuai dengan tajwidnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan tentang kaidah tartil ini adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Bagaimana mentajwidkan huruf-hurufnya dan mengetahui, mengenal tempat-tempat wakofnya. Wakof dan juga ibtidaknya. Maka tajwid ini adalah kalau secara bahasa jawada yujawidu tajwidan, memperbaguskan. Jadi memperbagus bacaan Al-Quran kita, itu tajwid. Jadi tajwid itu seolah-olah kita memperbagus, menghiasi ya zainul Quran bi aswatikum, menghiasi bacaan Al-Quran kita dengan kaidah tajwid, dengan suara-suara kita. Maka tajwid itu adalah maka wajib ketika membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid. Lalu apa itu tahsin? Tahsin dalam bahasanya adalah memang memperbaiki. Ketika kita bacaan Qurannya belum baik, belum lancar, belum tartil, ya belajar dulu tahsin dalam proses talaki kepada guru, kepada ustadz, talaki untuk memperbaiki bacaan-bacaan Quran kita, dikoreksi secara langsung. Maka apakah boleh menghafal Quran? Boleh, tapi dengan tadi talaki langsung. Langsung dikoreksi, langsung diperbaiki, langsung ini hurufnya yang harus diperbaiki, ini hukum-hukum tajwidnya, ini idharnya, ini idghamnya, ini harus didengungkan, ini disamarkan, ini huruf yang harus tebal, tipis, dan lain sebagainya. Intinya adalah ketika kesalahan kita masih kesalahan yang lahannya khafi, kesalahannya masih samar-samar yang tidak mengubah makna-makna ayat, maka boleh kita untuk melanjutkan menghafal Al-Quran dengan terus ya tahsin, memperbaiki. Tapi kalau kesalahannya udah kesalahan lahnu jali,
kesalahan yang bisa mengubah makna ayat, maka lebih baik tadi prioritaskan kembali untuk belajar tajwid, untuk bagaimana memperbaiki terus bacaan Al-Quran kita. Dan para ulama banyak menjelaskan tentang tartil ini, diantaranya adalah dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa iqra'ahu ala tamahulin, maksudnya tartil itu adalah dengan perlahan-lahan. Jadi menghafal Qurannya juga harus perlahan, menghafal Quran juga harus pelan-pelan, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Dalam tafsir Imam At-Tabari juga dijelaskan bahwa watarasulan. Jadi tartil itu maksudnya adalah dengan perlahan-lahan, maknanya sama, tapi dengan penjelasannya adalah tabyinan, dengan menjelaskan setiap hurufnya, menjelaskan setiap bacaan Al-Quran kita secara jelas, ya huruf per hurufnya, harokatnya. Jadi tabyinan. Ya, bacalah Al-Quran itu dengan tartil itu maksudnya dengan menjelaskan. Jika engkau membaca Al-Quran, bacalah dengan jelas, dengan juga tarassul, pelan dan hati-hati, ya, dalam tafsir At-Tabari. Selanjutnya, jadi tartil di sini memang sangat terkait dengan hukum-hukum tajwid. Tartil di sini berarti kita harus terus belajar tentang ilmu tajwid supaya kita tartil bacaannya. Bahkan ya ketika kita membaca Al-Quran kan satu huruf itu adalah 10 kebaikan. Kalau terbata-bata, bahkan ya ketika kita masih proses belajar bertahap, maka catatan bagi ingin menghafal Quran tapi belum tartil bacanya adalah bahkan pahalanya 2 kali lipat. Tapi pahalanya adalah pahala dalam proses belajar bertahap dalam menghafal Al-Qur'annya. Dalam penjelasan lainnya adalah Syekh Al-Jazari dalam kitabnya Muqaddimah Al-Jazariyah dijelaskan bahwa wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Adapun membaca Al-Quran dengan tajwid itu harus mutlak. Jadi wajib membacanya, ya membacanya. Membaca Quran dengan tajwid. Jadi ketika proses menghafal, proses belajar, nanti itu beda lagi. Siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan baik, maka dia berdosa. Jadi berdosa ini tidak mutlak, semuanya berdosa. Tapi ketika kita proses belajar, menghafal Quran, ketika salah membacanya, maka tidak berdosa. Oh, saya berdosa dong kalau saya membaca Qurannya salah. Tidak, karena dalam proses belajar. Jadi, malam yujawidil Qur'ana athimu, siapa yang membaca Al-Qurannya tidak sesuai tajwid, dia berdosa itu tidak mutlak. Tapi membacanya bagi yang mampu. Jangan menyengaja kita tidak bisa membaca Al-Quran juga, sehingga kita tidak mau, tidak punya semangat untuk menghafal Quran. Tapi ini adalah motivasi bagi kita semua untuk terus belajar Al-Quran. Lanjutannya adalah li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadza minhu ilaina wassala. Karena sungguh bersama tajwid Al-Quran lah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti itulah tajwid Al-Quran dan cara membacanya itu sampai kepada kita. Bahkan Rasul bersabda bahwa innallaha yuhibbul ayyaqra'al Quran, sungguhnya Allah innallaha yuhibbu ayyaqra'a hadzal Quran. Sungguhnya Allah mencintai Al-Quran ini dibaca kama unzila, seperti diturunkan. Jadi kita membaca Al-Quran itu sama seperti bagaimana dulu Al-Quran diturunkan. Dan di hadis yang lain dijelaskan Iqra'ul Quran bilhunil Arab wa aswatuha. Jadi bacalah Al-Quran dengan dialeknya, dengan lahannya orang Arab, dengan suaranya adalah suara yang fasih. Suara yang fasih. Jadi proses untuk kefasihan ini bukan 1-2 hari, bukan 1-2 bulan. Jadi proses menghafal Quran juga lama, maka proses untuk memfasihkan bacaan Quran juga sangat lama dan bertahap. Jadi kembali ke pertanyaan, bolehkah kita ingin menghafal Al-Quran dengan metode apapun, dengan cara apapun, lalu bacaan kita belum tartil, belum sesuai tajwid, maka boleh dengan catatannya. Catatannya tadi adalah kembali prioritas belajar tajwid dan harus dibimbing. Harus intensif, khusus ada guru ustadz khusus, dan kalau bisa jangan berganti-ganti guru, karena tahu nanti yang kelemahan dan kemampuan kita dalam membaca Al-Quran, dalam menghafal Quran itu adalah guru kita. Selain kita berusaha untuk mushafnya itu jangan berganti-ganti, mushaf hafalannya tetap sama, juga guru kita, ustadz kita juga tetap sama dalam memperbaiki, dalam mengkoreksi hafalan dan juga bacaan Al-Quran kita. Itu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat.
pertanyaan yang memang banyak sekali ya terkait saya belum lancar bagaimana menghafal Qur'annya, dosa tidak dosa ketika niat kita prosesnya belajar, niat kita ikhlas sungguh-sungguh ingin menghafal Qur'an, maka proses menghafal Qur'an dan proses memperbaiki ya tahsin dan juga tajwid kita itu akan selalu beriringan, akan ada ya kombinasi dua hal ini, menghafal dan tahsin juga tajwid ini berbarengan, mudah-mudahan bisa dipraktekkan dan bisa diamalkan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan tetap semangat Al-Quran, sahabat Al-Quran juga senantiasa terus berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keberkahan dan syafaat Al-Quran sampai hari akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.